Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya Veranda Pricelita akan membahas mengenai sistem ERP, penjualan dan pemasaran. Yang pertama, kita akan membahas mengenai proses penjualan dan pemasaran. Proses penjualan dan pemasaran terdiri dari proses pengendalian manajemen dan operasional, yaitu aktivitas harian yang terdiri dari pencarian calon pelanggan. Tenaga penjualan harus membuat dan memelihara daftar calon pelanggan dan manajemen kontak yang digunakan untuk melacak preferensi pelanggan, data riwayat penjualan, dan riwayat panggilan. Nah, secara tradisional, fungsi operasional penjualan dan pemasaran didukung oleh sistem pemrosesan pesanan penjualan yang mencatat data pesanan, sistem point of sale atau POS, dan data di titik penjualan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai proses penjualan dan pemasaran. Proses penjualan dan pemasaran terdiri dari proses pengendalian manajemen dan operasional, yaitu aktivitas harian yang terdiri dari pencarian calon pelanggan. Tenaga penjualan harus membuat dan memelihara daftar calon pelanggan dan manajemen kontak yang digunakan untuk melacak preferensi pelanggan, data riwayat penjualan, dan riwayat panggilan. Nah, secara tradisional, fungsi operasional penjualan dan pemasaran didukung oleh sistem pemrosesan pesanan penjualan yang mencatat data pesanan, sistem point of sale atau POS, dan data di titik penjualan. Yang selanjutnya, kita akan membahas mengenai proses pengendalian manajemen dalam penjualan dan pemasaran yang terbagi menjadi 4 proses, yaitu yang pertama, proses manajemen penjualan. Tanggung jawab seorang manajer penjualan adalah menciptakan wilayah dan mengalokasikan waktu staf penjualan untuk menghasilkan pendapatan dan layanan yang maksimal. Nah, di sini juga terdapat beberapa keputusan yang perlu diambil oleh manajer penjualan, yaitu yang pertama, bagaimana wilayah tersebut harus dibentuk. Yang kedua, bagaimana kita dapat mengalokasikan waktu tenaga penjualan untuk menghubungi akun dengan potensi tertinggi. Nah, yang ketiga, pelanggan mana yang paling menguntungkan. Yang keempat, produk mana yang paling menguntungkan. Beberapa informasi yang digunakan oleh manajer penjualan untuk membuat keputusan sebagian besar yaitu yang pertama, analisis penjualan sebelumnya, laporan ringkasan, laporan analisis komparatif, dan laporan pengecualian. Proses yang kedua yaitu proses perkiraan penjualan. Proses perkiraan penjualan ini sangat penting untuk memahami potensi kebutuhan pelanggan di berbagai segmen pasar. Proses ini melibatkan segmentasi pasar menjadi kelompok pelanggan yang ditargetkan dan merencanakan produk atau layanan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dalam membuat perkiraan ini, informasi dari riwayat penjualan sebelumnya dan data mengenai persaingan, permintaan pelanggan, dan tren demografi digunakan. Proses yang ketiga yaitu iklan dan promosi. Aspek penting lainnya dalam pemasaran adalah periklanan dan promosi yang memerlukan keputusan tertentu atau tentang alokasi sumber daya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam iklan dan promosi ini yaitu yang pertama, media dan saluran promosi yang mana harus sebaiknya digunakan. Dan yang kedua, terdapat saluran iklan dan media apa yang paling efektif untuk menjangkau target pasar tertentu. Proses yang terakhir yaitu sistem harga produk. Untuk membuat keputusan penetapan harga, manajer pemasaran harus mengetahui permintaan produk yang diharapkan, margin keuntungan yang diinginkan, biaya produksi, dan produk pesaing. Penetapan harga ini bergantung pada strategi penetapan harga. Modal penetapan harga berasal dari indeks harga konsumen, pendapatan konsumen yang diharapkan, volume produk yang diproduksi, biaya tenaga kerja, dan biaya bahan baku. Di sini kita juga akan membahas mengenai modul penjualan dan pemasaran dalam sistem ERP. Secara tradisional, perangkat lunak penjualan dan pemasaran mendukung proses pengendalian operasional dan manajemen. Terdapat perbedaan antara modul penjualan dan pemasaran dalam sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP dan perangkat lunak penjualan dan pemasaran tradisional, yaitu bahwa sistem ERP menyediakan sistem pendukung dari pemasaran terpadu dan menyediakan perangkat lunak manajemen hubungan pelanggan atau CRM.
yang menyediakan informasi kepada staf penjualan mengenai pengalaman pelanggan sebelumnya. Adapun tujuan dari modul penjualan dan pemasaran dalam ERP adalah untuk mengidentifikasi penjualan prospek, memproses pesanan penjualan, mengelola inventaris, menangani pengiriman, menyediakan penagihan, dan menerima serta memproses pembayaran. Di sini kita juga akan membahas mengenai modul penjualan dan pemasaran dalam sistem ERP. Secara tradisional, perangkat lunak penjualan dan pemasaran mendukung proses pengendalian operasional dan manajemen. Terdapat perbedaan antara modul penjualan dan pemasaran dalam sistem perencanaan sumber daya perusahaan ERP dan manajemen hubungan pelanggan. Sistem ERP menyediakan fondasi untuk aplikasi tingkat lanjut seperti CRM dan manajemen rantai pasokan atau SCM. CRM merupakan sistem yang berinteraksi dengan pelanggan dan SCM merupakan sistem yang berinteraksi dengan pemasok. Perangkat lunak CRM dirancang untuk menyediakan beberapa aktivitas, yaitu yang pertama aktivitas penjualan, yang kedua manajemen penjualan dan wilayah, yang ketiga manajemen kontak, yang keempat manajemen prospek, yang kelima dukungan konfigurasi, dan yang keenam manajemen pengetahuan. Pada ERP dan manajemen hubungan pelanggan juga membahas tentang pelayanan pelanggan. Layanan pelanggan dimulai ketika pelanggan menelepon dengan permintaan layanan. Setelah itu, permintaan layanan akan dikirim ke teknisi layanan dan teknisi mengkonfirmasi jam kerja dan bahan yang digunakan. Departemen akuntansi akan membuat tagihan pembayaran berdasarkan permintaan penagihan dari layanan. Pembahasan yang terakhir yaitu integrasi penjualan dan distribusi dengan modul lainnya. Modul penjualan dan distribusi dalam SAP terintegrasi dengan modul ERP lainnya. Modul penjualan dan distribusi dihubungkan dengan modul keuangan dan modul akuntansi dalam SAP. Sebagai contoh, ketika menetapkan transaksi penagihan ke akun tertentu organisasi penjualan, saluran distribusi dan divisi informasi akan ditransfer ke akuntansi keuangan. Integrasi modul ke seluruh modul fungsional dapat menghemat waktu, memfasilitasi layanan pelanggan, dan meningkatkan produktivitas serta profitabilitas. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih.